Seterusnya yang saya hormati Ketua BPN Nagari Singkara, Ketua Budokanduang Nagari Singkara, Angku Ketua Kerapatan Adat Nagari Singkara. Seterusnya yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nagari Singkara, Ketua Pemuda, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Nagari Singkara, pada umumnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para undangan yang saya muliakan. Marilah kita ucapkan puji berserta syukur kehadirat Allah. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Sebelumnya kami menyampaikan Bapak dan Ibu maaf dari Bapak Camat karena beliau tidak bisa hadir bersama kita pada hari ini. Berhubung di kantor Camat kami juga mengadakan rapat, yaitu rapat kampung pengetahuan kalau bahasa awak ilmu. Jadi bah ilmu awak supaya bisa awak memutus mata rantai COVID karena COVID-19 itu Bapak dan Ibu ibarat lawan yang tidak nampak. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu, para tamu undangan pagi hari ini, pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen UNP yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita bersama, itu dalam rangka pengetahuan kita tentang penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh Cikoko dengan kedatangan awak menjadi suatu amal ibadah untuk awak bersama yang akan awak tularkan kepada masyarakat awak. Bapak dan Ibu, mungkin itu sambutan kami dari kecamatan. Kalau ada salah dan May yahdihillahu fala mudilla lahu. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, adapun kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Pada perguruan tinggi kami sebagai dosen itu ada 3 kegiatan yang wajib dilaksanakannya, terutama bagi seorang dosen. Yang pertama adalah itu pendidikan. Pendidikan itu selain mengajar, mendidik, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kegiatan yang kedua yang wajib dilakukan dosen itu adalah penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikah. Nah, inilah dia. Kenapa? Karena sumber energi. Selanjutnya sumber serat pangan, kemudian menjamin fungsi dari protein. Nah, fungsi protein, jadi membangun jaringan baru. Andaikan kita ada luka akan lebih cepat nanti sembuh. Pertama adalah itu pendidikan. Pendidikan itu selain mengajar, mendidik, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kegiatan yang kedua yang wajib dilakukan dosen itu adalah penelitian. Melakukan kegiatan penelitian baik itu di sekolah, di masyarakat maupun di universitas. Dan yang kegiatan yang ketiga yang wajib dilakukan dosen itu adalah pengabdian masyarakat. Dan inilah kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan ini dilaksanakan berhubung juga ada hibah dari universitas dan juga ada hibah dari Dikti. Jadi setiap dosen itu akan bersaing untuk mendapatkan hibah ini sehingga bisa melakukan kegiatan pengabdian ini. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat yang kita laksanakan ini Bapak dan Ibu merupakan bantuan dari Universitas Negeri Padang. Yang mana pada kesempatan ini saya dan juga rekan saya yaitu Bu Yuni Astuti
yang merupakan salah satu di antaranya yang lulus proposal ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk di masyarakat. Jadi kami dibantu juga oleh Universitas Negeri Padang untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, yang namanya pengabdian masyarakat ini kita dibantu juga oleh mitra, karena ini adalah pengabdian. Jadi kita bermitra pada kesempatan ini dengan Bapak Wali Nagari Singkara, kemudian termasuk juga teman-teman kita yang memakai baju sepeda ini Bapak dan Ibu, itu dari PBS, Bukit Bili Singkara, dan SMB Singkara Mountain Bike. Jadi kita bermitra ini dengan Bapak Wali Nagari dan juga teman-teman kita yang memiliki komunitas sepeda di Nagari Singkara ini. Saya dan juga Pak Wali juga ikut tergabung di komunitas ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin bergabung juga bersepeda dengan tim-tim yang ada di sini, silakan Bapak dan Ibu. Ya, karena ini juga merupakan kegiatan positif yang dilaksanakan di Nagari Singkara. Mereka bukan merupakan organisasi, tapi hanya komunitas. Melaksanakan kegiatan hanya sebatas untuk senang-senang, ya, untuk bersilaturahmi antar bersama gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau tidak ada teman, mungkin bisa nanti diajak juga ya Bapak ini Bapak Adapaan, Pak Anto, Pak Heri dan juga Pak Mendang. Bisa juga diajak nanti bergabung untuk melaksanakan kegiatan ini di Nagari Singkara. Dan harapan kita ke depannya, suatu saat mudah-mudahan Nagari Singkara juga akan melaksanakan ini event-event sepeda. Termasuk nanti dari camat mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Insya Allah nanti ke depannya akan kita programkan kalau seandainya Allah mengizinkan. Jadi program pengabdian masyarakat yang kita laksanakan pada kesempatan ini, yaitu kami kasih judul atau tema pendampingan nagari, ya, dengan program KSNH. Jadi Bapak dan Ibu tadi pas membaca apa ini sebenarnya KSNH. Ini adalah kalau sebatas bicara kita bahasa kampung Bapak dan Ibu, palama judul. Ya, jadi membuat orang penasaran jadi apa sebenarnya KSNH apa gitu Bapak dan Ibu. Jadi itu hanya sebatas pengenah gitu, yang membuat kegiatan ini bisa diluluskan gitu. Makanya ini adalah kritik kami untuk dari dosen ini membuat kegiatan, sengaja dibuat judul-judul yang membuat orang penasaran apa ini sebenarnya KSNH ini. Ya Bapak dan Ibu, sedikit disampaikan, K itu sebenarnya adalah knowledge, pengetahuan tentang COVID. Ya. Jadi ada 4 program sebenarnya yang kita laksanakan ataupun yang disampaikan materi nanti terkait dengan K, knowledge, pengetahuan terkait dengan COVID. Apalagi pada saat ini COVID ini belum juga berhenti-henti ya. Bagaimana caranya lagi Bapak dan Ibu? Itu yang pertama K. Yang kedua S-nya itu apa? Sport. Jadi olahraga yang dilaksanakan semasa COVID. Yang ketiga adalah N. N-nya yaitu nutrisi. Jadi bagaimana kita mengatur nutrisi kita selama masa pandemi ini. Dan H adalah health, kesehatan. Jadi itu Bapak dan Ibu yang KSNH ini. Jadi kalau ada masih bingung-bingung Bapak itu apa nih sebenarnya ini ya. Nah itu inti dari program kita. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, insya Allah nanti akan kami sediakan juga sertifikat pelaksanaan kegiatan. Itu akan kami berikan nanti mungkin tidak hari ini, tapi insya Allah 2 minggu atau 3 minggu setelah ini. Karena perlu tanda tangan dari Universitas Negeri Padang juga untuk para peserta yang sudah hadir di sini. Termasuk dengan program digitalnya. Kami perlu ahli media juga untuk mengukur kegiatan apa yang kami lakukan di dalam pembuatan program media digitalnya. Jadi semua Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah nanti akan diberikan itu semua. Asalkan mengikuti kegiatan ya dari awal sampai akhir. Kemudian Bapak dan Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih banyak ini kepada pihak-pihak Nagari dan juga kecamatan, termasuk juga Bapak dan Ibu. Sebenarnya Zulbari ini saudara kembar saya yang baru ketemu tahun 2019 kemarin. Dia juga lahir sama dengan saya 8 Juni, cuma tahun aja berbeda. Jadi akhirnya kami dipertemukan di UIP. Saya S1 tahun 2006, S2 2011, dan S3 2000. Komponen mengatur enzim dan hormon. Ketiga, membantu pembentukan kekebalan tubuh. Nanti ada kaitannya masalah kekebalan tubuh dengan aktivitas fisik yang dilakukan. Selanjutnya, memperbaiki jaringan tubuh. Terakhir, menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori. Kebanyakan masyarakat kalau sakit-sakit sedikit demam dia nggak mau ke rumah sakit. Termasuk saya juga. 2 minggu lalu saya demam panas, langsung minum obat beli sendiri, minum air putih hangat banyak-banyak, paginya sehat. Sama pagi juga kena kemarin ke rumah sakit takut. Karena nanti dibilang corona, kalau corona nggak bisa ketemu keluarga lagi. Kalau meninggal dikuburkan
lengkap-lengkap begitu kayak serota, kan ngeri juga. Nah itu masalah. Jadi terkadang ya kita parno juga, tapi terlalu parno nanti kita juga yang sakit. Next, bagaimana cara mempraktekkan? Ya ini udah hal yang biasa saja. Yang penting kita perhatian ke diri kita. Kebersihan diri ini yang paling penting. Walaupun terkadang kalau biasa kita ketemu orang pasti salah. Baik saya biasanya ketemu orang ibu-ibu, tamu semua salam. Tapi rasanya sejak corona semuanya udah hilang. Kadang-kadang mikir kurang santun jadinya ke orang tua karena ketemu nggak ada salaman lagi. Pulang dari Padang ke kampung ketemu orang tua jauh-jauh dulu, mandi dulu baru salaman. Karena takut juga dekat-dekat. Tapi kalau di kampung kita pakai masker pulang, orang juga takut. Hari Raya Idul Adha, kurban Bapak dan Ibu ya. Itu sebenarnya yang diputuskan adalah yang dikejar apa? Urat nadinya, karena pembuluh darahnya di sana. Makanya kalau seandainya sapi itu dipotong, kemudian urat nadinya tidak putus, nah itu bakal lama matinya. Maka akan mengalami kesakitan yang panjang. Makanya setiap pemotong itu pasti memperhatikan mana nih yang jadi nadinya, ya, mana nih urat nadinya itu yang dicari agar dia cepat mati, cepat mampus. Nah, kita praktek sedikit pada Ibu. Ini saya sudah sediakan stopwatch. Ini Nggak akan jadi masalah. Jadi kadang kalau dipikir ya pasal 34, kalau dulu kan bebas berpendapat itu agak sulit juga sekarang. Jadi kalau kita tahu ya cukup tahu saja. Jadi sulit juga, kita harus mengikuti semua aturannya. Kemudian himbauan untuk masyarakat seperti apa supaya virus ini tidak menyebar. Yang pertama, kita tidak boleh panik dan tetap waspada, karena akan disampaikan tadi kalau kita stres juga akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Yang kedua, bila melakukan perjalanan ke luar provinsi atau daerah zona merah, menerapkan pola hidup bersih dengan kesehatan kita. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mau bekerja keras atau segala macamnya, biasakanlah bangun tidur kita ukur denyut nadi kita dulu Bapak dan Ibu. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, untuk mengetahui denyut nadi maksimal kita itu bekerja ataupun beraktivitas olahraga, yaitu 220 dikurang usia. Nah, jadi berbeda denyut nadi kita. Kalau Bapak Ibu usianya misalkan 60, saya misalkan 30, berarti denyut nadi kita berbeda yang maksimal. Kadang ya, kadang banyak aja kegiatan yang lain itu tidak memberikan istirahat. Besoknya kita takut seperti itu Pak dan Ibu. Seandainya sempat kita kelelahan, di saat itulah virus akan mudah terserang kepada tubuh kita. Nah, kita break, kita lanjutkan lagi ke ilmu dunia seperti nanti kita lanjutkan materinya. Sekian Bapak dan Ibu. Sudah Bapak Ibu itu. Sekarang hasil yang dihitung 10 detik tadi coba dikalikan dengan 6 kali 6. Bapak 190. Ibu 102. Pak Wali 120. Kalau dulu disampaikan yang pakai masker yang sakit saja, tiba-tiba disuruhnya sekarang yang sakit, yang sehat semuanya pakai masker. Tadi saya juga barusan baca, katanya pemerintah menyarankan di dalam rumah juga harus pakai masker. Lama-lama nanti ya sesak nafas semua kita. Di rumah pun harus pakai masker. Karena untuk kesehatan juga tidak bagus. Tapi karena kita menghindari tertular virus corona ya kita harus ikuti. Nah, bagaimana mengantisipasi penularan virus corona? Itu dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Kalau negara sekarang memang ditutup untuk keluar negeri. Hari Raya Idul Adha, kurban Bapak dan Ibu ya. Itu sebenarnya yang diputuskan adalah yang dikejar apa? Urat nadinya, karena pembuluh darahnya di sana. Makanya kalau seandainya sapi itu dipotong, kemudian urat nadinya tidak putus, nah itu bakal lama matinya. Maka akan mengalami kesakitan yang panjang. Makanya setiap pemotong itu pasti memperhatikan mana nih yang denyut nadinya, ya, mana nih urat nadinya, itu yang dicari agar dia cepat mati, cepat mampus.
Nah, kita praktek sedikit Bapak dan Ibu. Ini saya sudah sediakan stopwatch. Ini bisa kita dipakai sehari-hari nanti Bapak dan Ibu ya. Kenapa kita perlu mengukur denyut nadi kita? Karena tidak hanya berolahraga Bapak dan Ibu. Karena kita berada di daerah ini Bapak dan Ibu, kerja kita terkadang memang agak berat. Terkadang kita ke sawah, terkadang kita ke ladang. Itu membutuhkan menyatakan membuka jendela. Maksudnya di sini Bapak dan Ibu, setelah melakukan latihan fisik intensitas tinggi akan terdapat periode open window sekitar 3 sampai 84 jam. Kondisi tubuh ketika itu sedang mengalami imunitas rendah sehingga rentan terserang penyakit akibat latihan fisik ataupun aktivitas fisik lainnya yang dilakukan terlalu berat. Nah, ini sebenarnya ambang batas kita Bapak Ibu. Nih garis titik di tengah nih. Khawatir juga karena tadi sudah dihitung kata Bapak 1 menitnya sudah 130, akan mencapai 150 itu Pak ya. Itu kita perlu pertimbangkan juga nanti di dalam melakukan aktivitas tubuh kita. Nah ini Bapak dan Ibu, ini salah satunya. Seterusnya yang saya hormati Ketua BPN Nagari Singkara, Ketua Budokan Duang Nagari Singkara, Angku Ketua Kerapatan Adat Nagari Singkara. Seterusnya yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nagari Singkara, Ketua Pemuda, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Nagari Singkara, pada umumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang saya muliakan. Marilah kita ucapkan puji Itu berstasyukur. salah satunya. 220 dikurang usia, itulah denyut nadi maksimal seseorang. Ya. Jadi kalau Bapak mau bekerja pagi, mau pergi ke sawah, mau ke ladang segala macamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak, Ibu-ibu, para tamu undangan pagi hari ini, pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen UNP yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita bersama, itu dalam rangka pengetahuan kita tentang penanganan COVID-19. Kalau ilmu masyarakat itu lebih tahu lah kacau jadi itu ya. Pak Jerong siap Pak Jerong? Lama siap Pak Jerong ini.